Shalom Sobat Relator, di video kali ini kita akan membahas histori yaitu tentang Bunda Maria. Maria bertempat tinggal di Nazaret di Galilea, kemungkinan bersama dengan kedua orang tuanya, dan sementara itu telah dipertunangkan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Para apologis Kristen kadang-kadang menduga bahwa Maria, sebagaimana Yusuf, juga adalah seorang keturunan Raja Daud. Selama masa pertunangan mereka, yakni tahap pertama dalam pernikahan Yahudi, selama masa tersebut pasangan yang dipertunangkan tidak diperbolehkan sama sekali untuk berduaan saja di bawah satu atap, meskipun sudah sah disebut sebagai suami istri. Malaikat Gabriel mewartakan kepadanya bahwa ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan itu dengan cara mengandungnya melalui Roh Kudus. Ketika Yusuf diberitahukan mengenai kehamilan Maria dalam sebuah mimpi oleh seorang malaikat Tuhan, ia terkejut. Namun malaikat itu berpesan agar Yusuf tidak gentar dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mematuhinya dengan cara resmi melengkapi ritus pernikahan tersebut. Karena malaikat telah memberitahukan Maria bahwa Elizabeth yang sebelumnya mandul, kini secara ajaib telah mengandung. Maria lalu segera mengunjungi kerabatnya itu yang tinggal bersama suaminya Zakaria di sebuah kota Yudea di daerah perbukitan atau kemungkinan di Yuta, yang bersebelahan dengan Maon sekitar 160 km dari Nazaret. Begitu Maria tiba dan menyalami Elizabeth dengan segera menyatakan Maria sebagai ibu dari Tuhannya. Dan atas pernyataan itu, Maria menyanyikan sebuah kidung ungkapan syukur yang umum dikenal sebagai Magnificat. 3 bulan sesudahnya, tampaknya segera setelah kelahiran Yohanes Pembaptis, Maria pulang ke rumahnya. Ketika kehamilan Maria sendiri makin membesar, tiba sebuah dekret dari Kaisar Romawi Agustus yang menitahkan agar Yusuf dan sama keluarganya pergi dari Bethlehem sekitar 80 atau 90 mil atau kurang lebih dari 130 km dari Nazaret untuk mengikuti sensus. Ketika mereka berada di Bethlehem, Maria melahirkan putra sulungnya. Tetapi karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan atau tempat bernaung yang disediakan bagi orang-orang asing, ia harus menggunakan sebuah palungan atau tempat makan hewan sebagai buayan bayi. Menurut sumber-sumber non-kanonik, orang tuanya bernama Yoakim dan Anna atau Hana. Sebuah catatan dalam Talmud mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Heli atau Eli yang disebutkan dalam silsilah menurut Lukas. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-48, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria banyak diagungkan di kalangan orang Kristen, khususnya di lingkungan gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Bidang teologi Kristen yang berhubungan dengannya disebut Mariologi. Pesta kelahiran Maria dirayakan di kalangan gereja Ortodoks, Katolik Roma, dan Anglikan pada 8 September. Gereja Ortodoks dan Katolik Roma juga mempunyai banyak hari perayaan lainnya untuk menghormati Maria. Ada berbagai dasar dan alasan mengapa gereja Katolik dan gereja Ortodoks menghormati dan menaruh perhatian khusus pada Bunda Maria. Ada 3 buku atau yang ditulis oleh tokoh Katolik yang dikutip sebagai dasar mengemukakan penghormatan pada Bunda Maria, yaitu yang pertama, Maria atau Perawan dan Bunda oleh Petrus Maria Handoko. Yang kedua, Pandangan Katolik tentang Maria oleh Alpurwa Hadiwardoyo. Yang ketiga, 50 tanya jawab prinsip iman Kristiani oleh Dani Haryanto. Pengharapan itu terlihat dengan ungkapan Bunda merupakan kependekan dari Ibunda, orang tua perempuan. Yang membaca situs yang menjelaskan betapa indahnya dan mulia akan sebutan Bunda pada seorang perempuan.
Ternyata dengan sebutan Bunda itu menunjukkan suatu keinginan dari seorang ibu untuk memberi lebih. Identitas bukan sekedar materi. Jika punya identitas yang kuat, kita bisa belajar bahasa apapun kita mau. Identitas tidak bisa dibeli dengan uang. Petrus Maria Handoko menyebutkan bahwa dalam Alkitab diperlihatkan gambaran Maria sebagai Bunda Ratu yang didasari dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 dan juga Wahyu 11 ayat yang ke-12 serta dalam Yohanes 2 ayat yang ke-4. Baik, sekian untuk histori pada saat ini, yaitu tentang Bunda Maria. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.